Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Hari ini adalah hari Rabu. Nanti akan ada pelajaran olahraga juga dari Pak Danang Triatmojo. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran. Abata. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sekarang siapkan bukunya terlebih dahulu serta alat tulisnya. Dan kalian juga harus buka buku elektronik agar kalian juga semakin paham. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Ya, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara itu tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama, untuk mengetahui sifat benda gas. Di sini ada instruksi lakukan secara berkelompok, tetapi kita tidak bisa melakukan secara berkelompok karena kita sedang melaksanakan pola pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Ini silahkan disiapkan saja. Yang pertama, kantong plastik bening, dan yang kedua adalah balon. Langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Dan yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, kalian lengkapi tabelnya. Nama bendanya tadi apa? Apakah bentuknya berubah sesuai wadah atau tidak? Silahkan kalian lengkapi tabelnya dan coba kalian simpulkan bagaimana sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Kemudian percobaan yang kedua. Ini kembali ada instruksi lakukan secara berkelompok, tapi kita tidak bisa melaksanakan ya. Alat dan bahannya, yang pertama benang secukupnya, yang kedua balon 2 buah, yang ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah percobaannya yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon, kemudian tiupkan sampai ke 2 buah balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Kemudian, kalian letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang terjadi? Nah, ketika kalian melakukan percobaan ini, mohon bersama orang tua. Jika ini tidak kalian lakukan, tidak mengapa. Ya, yang penting kalian paham dulu. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi setelah balon ditusuk. Nah, kalian tuliskan jawaban kalian. Kemudian menyimpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat titik-titik. Nah, kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Silahkan kalian tuliskan hasilnya pada kolom-kolom di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ya, itu kalian perhatikan. Setelah mengetahui tentang benda gas, kita tidak usah mengerjakan teka-tekinya. Kita langsung saja menuju halaman 100.
Nah, di sini ada 6 alat yang digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama adalah timbangan beras. Kegunaannya pasti untuk menimbang beras. Dan yang kedua, timbangan badan. Timbangan yang biasa kalian gunakan untuk menimbang berat badan kalian. Yang ketiga adalah timbangan kue. Digunakan untuk menimbang tepung yang akan digunakan untuk membuat kue. Kemudian timbangan gantung, ini seperti yang ada di posyandu menimbang balita. Dan timbangan warung untuk menimbang gula 1 kilo, 2 kilo, dan barang-barang yang lain. Kemudian neraca. Nah, neraca ini biasa digunakan oleh tukang emas. Tukang emas untuk menghitung berat emas. Nah, satuan dari buah apa ini? Labu ya. Waluh ya. Nah, ini adalah kilogram. Kita lihat. Setelah dijelaskan oleh Pak Hurul tadi, nah sekarang tugas kalian adalah menentukan massa benda dengan timbangan yang sesuai. Yang pertama ada bayi dan telur, emas, gula, dan beras. Nah, sebelah kanan ada timbangannya. Silakan kalian hubungkan dengan masing-masing yang ada di sebelah kiri. Tentu saja gampang ya, karena tadi sudah dijelaskan. Kita lanjutkan. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas. LPG adalah benda cair yang dapat berubah menjadi gas. Gas ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya itu sangat banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 3 jenis barang ya atau benda ya. Ada ayam, jagung, dan ikan. Di sini kalian bisa melihat buku elektronik kalian. Buku elektronik kalian bisa kalian lihat dengan jelas. Silahkan kalian isi sesuai dengan satuannya, kilogram maupun gram. Sudah sangat jelas terlihat di buku paket elektronik kalian. Silahkan diisi ya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, asap hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, beritanya seperti ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 WIB waktu Indonesia Barat dilihat oleh 7054. Banjarbaru, dikutip dari Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong
adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan dari Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Dan yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, anak-anak, ini adalah bagian terakhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan dan tidak usah difoto, tetapi pada saat home visit akan Pak Hoirul cek dan Pak Hoirul nilai. Tetap Pak Hoirul tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu menjaga sholatnya, hafalannya, dan mengajinya, serta lakukan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya. M yang kedua, aman. Aman ketika kita selalu memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian menjaga jarak aman kita dengan orang lain minimal 1 meter. Mencuci tangan setiap waktu sebelum dan setelah memegang sesuatu, serta kita tidak memegang wajah kita sebelum kita lakukan cuci tangan. M yang ketiga adalah imun. Kita makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang bergizi, sayur, buah, serta kita melaksanakan olahraga secara rutin. Demikian, Pak Hoirul mohon maaf jika dalam video terjadi banyak kesalahan kata maupun suara yang berisik ataupun kurang jelas. Pak Hoirul mohon maaf. Demikian, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video dari Pak Hoirul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.